Come on, put 'em together Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his Selamat hari Minggu Fitri Taman Anggrek Residence. Hari ini hari yang indah dan ini hari Minggu pertama di bulan Oktober dan kita mau excited, kita mau menyembah Tuhan karena Allah kita selalu setia. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kasih setia yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari saudara, kita berdiri, kita mau bersorak, kita mau muji Tuhan dengan meriah karena Dia luar biasa. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan, hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan.
Tuhan, pertolongan kami Tuhan hanya datang daripada Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa selama-lamanya. Yes Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Oh Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kau kekuatan kami yang teguh Bapa. Yes. Yes Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir Bapa. For your grace and your mercy in our life Lord. Bahkan sampai lembah kelaman sekalipun juga Tuhan, your favor be with us Lord. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu selalu indah Tuhan. Jangan indah-Mu terjadi di hidupku. Hanya Engkau yang mengerti kami Tuhan, yang mengerti segala yang ku
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari persiapkan pikiran kita, tubuh kita untuk kita melakukan perjamuan kudus yang kita lakukan setiap minggu pertama permulaan bulan. Saya membacakan dari 1 Korintus 11 dikatakan bahwa setiap kali engkau makan roti dan minum cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kenapa kita melakukan perjamuan kudus ini, saudara? Karena seringkali kita lupa bahwa melalui kematian Tuhan kita mendapatkan kebangkitan. Justru kita mengingat kembali bahwa kita yang dipecah-pecahkan waktu makan roti ini, kita menjadi satu dengan Dia, jadi satu tubuh Kristus. Nah, waktu kita minum anggur ini, saudara, kita diingatkan kembali bahwa darah Yesus telah menebus kita dari semua kesalahan, dari semua dosa kita, menyucikan kita dan menyempurnakan kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan kehukuman atas dirinya sendiri. Mari saudara telah mempersiapkan, apakah itu biskuit atau itu crackers, roti. Anda bisa ambil anggur atau teh. Dan kita beriman itu adalah anggur. Kita persiapkan pada saat ini, kita berdoa sebentar. Kita minta ampun sama Tuhan, biar kuduskan, biar Tuhan sendiri bisa datang, karena Dia Allah yang kudus, supaya kita yang tidak kudus menjadi kudus dan boleh mengadakan satu komunion kedekatan dengan Tuhan, supaya kita bisa dibangkitkan kembali dengan kuasa kebangkitannya, dan kita bisa memberitakan kematian Dia, saudara. Mari kita angkat roti ini. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan kita yang telah dipecah-pecahkan, supaya kita yang hancur, yang pecah, itu boleh disatukan kembali. Biar yang lemah mengatakan aku kuat, biar yang miskin mengatakan aku kaya, biar yang berduka cita mengalami sukacita, biar yang miskin mengatakan aku telah berkaya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Saya percaya bahwa saudara yang sakit bisa disembuhkan, yang mengalami keikatan, kecanduan bisa dilepaskan di dalam nama Tuhan. Yang sakit juga boleh disembuhkan oleh biru-biru yang telah disembuhkan. Yang belum diselamatkan, anggota keluarga, satu orang diselamatkan, maka seluruh anggota keluarga juga akan diselamatkan. Percaya, imani pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara pada saat ini. Aku ucapkan pada saat ini keselamatan bagi setiap saudara, kesembuhan, pemulihan, promosi dari Tuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, semua berkat-berkat dari surga mengalir pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat
kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu lebih dari hidup kami. Oh, sampai lembah kekelaman Kau menuntun kami. Engkau gembala yang baik Tuhan. Oh, keralaba shekeralaba. Oh, Jesus, kami bersyukur Tuhan. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa Engkau Tuhan. Lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, karena Kau setia Tuhan. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat semua kesetiaan-Mu, setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami mau bersyukur Tuhan, buat semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, walaupun kami meninggalkan Engkau. Oh,
Tapi tak sedetik pun juga Engkau meninggalkan kami, oh Tuhan. Jesus, dengan gada dan tongkat-Mu Engkau memimpin kami dan Engkau menghibur kami, Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, dalam segala hal Engkau terus bekerja. Oh, melebihi dari segala yang dapat kami pikirkan, Engkau bekerja Tuhan. Oh, lebih dari apa yang kami ketahui, Engkau bekerja untuk segala kebaikan kami, oh Tuhan. Mari jemaat, apapun juga yang sekarang engkau alami, apapun juga lembah kekelaman yang engkau sedang berada, percaya dan kecaplah kebaikan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan selama ini. Dari pertama kita mengenal Tuhan, even dari sebelum kita mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu baik dan selalu rencananya indah dalam hidup kita. Dan percaya bahwa Tuhan membukakan banyak jalan pada saat tidak ada jalan, pada saat sepertinya hopeless, pada saat sepertinya tidak ada jalan lagi, tidak ada terang di ujung terowongan, tapi Tuhan sumber cahaya. Tuhan yang akan membukakan jalan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan selalu iya dan amin dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita dan kita bermazmur bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan Kau baik Tuhan, Tuhan Kau luar biasa Tuhan, dan kami mau berserah pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerala bashe kerala baba, kerala bashe rala baba, kerala bashe rala baba, kerala bashe rala baba. Oh Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau batu karang yang teguh, Kau sumber pertolongan kami. Oh luar biasa, Engkau penyelamat yang hidup. Oh, nama yang indah, nama yang luar biasa, yang menyelamatkan kami. Oh Jesus, oh thank you Jesus. Such a wonderful your salvation in our life, Lord. And we want to thanks you, Lord. We want to give thanks for your blessing and your goodness in our life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every
song together. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, holy and righteous, blessed Redeemer, oh bright morning star, morning star. Let all the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Wonderful, Jesus. And we will sing forever, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love, and we will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love, and we will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted. How wonderful, wonderful, oh, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Oh Tuhan, nama Engkau nama yang luar biasa Tuhan, nama yang lebih besar dari segala nama Tuhan, yang oleh namanya Tuhan segala sesuatu bertekuk lutut dan mengakui Engkau Yesus dan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatanmu Tuhan, yang teramat luar biasa Tuhan, yang melayakan kami Tuhan untuk menjadi anakmu Tuhan dan manggil Engkau Aba ya Bapa. Sungguh satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Bapak, kami mau belajar Tuhan untuk mengikut Engkau Tuhan, untuk menyalibkan diri kami Tuhan demi Kau salib Bapak. Tuhan, hari lepas hari Bapak, Tuhan, dalam keadaan-keadaan yang tidak menentu seperti ini Tuhan, kami belajar Tuhan untuk kami tidak khawatir Tuhan, kami tidak takut Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kami punya Allah sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai setiap hari Tuhan. Bapak, hari ini Tuhan, kami mau bersekutu bersama-sama Tuhan, dimanapun
kami berada Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Dimanapun juga Tuhan, baik di Indonesia ataupun di luar negeri Bapa. Percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan itu omnipotent, omnipresent Bapa. Dimanapun juga Tuhan, ada Engkau Tuhan. Pada saat Tuhan orang mengangkat tangan Tuhan, pada saat orang menyerahkan diri Tuhan, dan Engkau yang akan bekerja Tuhan, dan Engkau yang akan memerdekakan kami Bapa. Tuhan, kami juga hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau excited Tuhan, karena firman-Mu Tuhan itu air hidup bagi kami Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Bapak, berfirman-Lah Tuhan dan kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan mari yang percaya katakan amin, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pastor Lia dari City Freedom Jakarta. Terima kasih. Shalom City Freedom, selamat hari Minggu. Kita berkumpul kembali, kita bersuka cita karena kita masih diberi kesempatan untuk kita semua beribadah. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sebelum saya sharing tentang doa, saya ajak kita semua berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku bersyukur Tuhan, kesempatan yang baik untuk kami beribadah. Kami tahu Tuhan, kami di saat-saat yang saat ini kami memerlukan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau menerangkan lebih dalam kepada kami apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk hari-hari sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri Roh Kudus yang menerjemahkannya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Kita akan belajar hari ini tentang lifestyle, tentang doa. Saya tahu, saya percaya bahwa kita semua berdoa. Bukan hanya orang Kristen yang berdoa. Orang-orang yang gak percaya Tuhan pun mereka semua berdoa. Karena mereka mencari sesuatu kekuatan yang lebih besar dari apa yang mereka punya gitu loh. Jadi, tapi apa yang membedakan doa kita dengan doa orang-orang yang gak kenal Tuhan? Yang membedakan adalah kepada siapa mereka berdoa, bagaimana mereka berdoa, dan apakah doa mereka dijawab apa enggak gitu loh. Dan saya lihat, menurut saya doa itu bukan hanya sekedar lifestyle. Kalau buat saya, doa itu kayak nafas. Nah, gimana manusia bisa hidup kalau dia nggak bernafas? Begitu juga dengan kita, orang-orang yang percaya Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, rohani kita juga akan mati. Nah, sekarang kita harus tahu doa yang bagaimana dan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau saya percaya, saya sangat percaya, kalau kita berdoa 100% doa kita pasti Tuhan jawab. Tapi bagaimana caranya kita berdoa supaya doa kita tuh dijawab? Doa yang seperti apa yang Tuhan jawab? Nomor 1, saya mencatat adalah doa yang dijawab Tuhan adalah doa orang yang benar. Amsal 15 ayat 29 mengatakan, tetapi doa orang benar didengarnya. Juga satu ayat lagi, Yakobus 5 ayat 16. Doa yang orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa yang berkuasa adalah doa orang-orang benar. Nah, sekarang adalah masalahnya. Waktu kita berdoa, kita tahu nggak bahwa kita itu sudah benar di hadapan Tuhan? Justru karena kayaknya banyak kan, waktu kita berdoa tuh kita ragu. Sebenarnya ragu karena apa? Karena kita merasa kita sendiri tuh nggak benar gitu loh. Sebenarnya yang membuat kita ragu adalah di dalam diri kita tuduhan-tuduhan. Padahal Tuhan bilang dalam Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh kebenaran dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Dia.
Jadi yang membenarkan kita bukan perbuatan kita. Yang membenarkan kita adalah Kristus. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia sudah menebus dosa kita, Dia sudah mengampuni semua kesalahan kita, dan kita dibenarkan oleh karena kematian Kristus. Jadi yang membenarkan kita bukan perbuatan kita, yang membenarkan kita adalah Kristus. Jadi sekarang kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang benar. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, kita yakin bahwa kita sudah dibenarkan. Kita yakin bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu kita nggak usah ragu-ragu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita nggak usah ragu-ragu berdoa. Kita nggak usah ragu-ragu bahwa doa kita pasti Tuhan jawab. Nah, banyak orang Kristen takut berdoa, malas berdoa, karena takut doanya nggak dijawab. Karena merasa dirinya nggak layak. Karena waktu kita mau berdoa, kita merasa masih ada ganjelan, atau masih ada berasa, Tuhan, enggak deh Tuhan, saya belum saatnya saya berdoa, belum saatnya saya datang sama Tuhan, karena saya masih kotor. Tapi satu kali lagi saya berkata bahwa yang membenarkan kita adalah kematian Kristus. Yang membenarkan kita adalah darah Yesus di atas kayu salib yang sudah membayar kita lunas, membayar semua dosa kita. Oleh karena itu, kita penuh keberanian masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita penuh keberanian untuk membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Yang nomor 2, poin doa yang saya catat adalah doa yang seperti apa yang dijawab Tuhan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi waktu kita berdoa, kita harus percaya dulu bahwa waktu kita berdoa, kita pasti akan menerima. Yaitu kita harus pakai iman kita di situ, bahwa waktu kita doa tuh, Tuhan pasti akan jawab kita. Kita pasti akan terima jawaban doa kita. Kalau kita nggak pakai iman di dalam doa-doa kita, doa kita tuh kayak hanya nabrak plafon turun lagi gitu loh. Tapi waktu kita percaya, kita beriman bahwa apa yang kita doakan Tuhan jawab. Pasti Tuhan jawab. Nah, iman itu gimana sih kerjanya? Bagaimana? Iman itu hanya kita dapat kalau kita punya hubungan sama Tuhan. Gimana kita memperoleh iman kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan bilang kan, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Kalau kita nggak pernah bersekutu sama Tuhan, kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, gimana iman itu ada di dalam diri kita? Gimana kita bisa ada timbul iman? Oleh karena itu, kita harus bersekutu, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tahu apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya doa-doa kita tuh dijawab Tuhan. Nomor 3, doa apa yang Tuhan jawab? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 kan diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi doa seperti apa sih yang Tuhan jawab? Yaitu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus gali apa yang menjadi keinginan-keinginan Tuhan, gali apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan. Lewat, yaitu sekali lagi saya katakan, lewat persekutuan, lewat baca firman. Saya jujur, hari-hari ini saya sedang baca firman, ada grup yang baca firman, kita baca firman urut gitu ya. Saya baru mengerti gitu loh, setelah saya baca, bahwa saya tahu, oh hatinya Tuhan tuh seperti ini. Oh Tuhan tuh emang sangat mengasihi kita, Tuhan tuh maha kasih. Tuhan gak pernah menghajar umatnya, Tuhan tuh sayang banget sama saya. Tuhan memberikan segala sesuatu, hal yang baik dalam kehidupan saya gitu loh. Jujur saya punya kesaksian banyak tentang doa. Saya tuh dari kecil, saya
kenal Tuhan itu bukan dari papa mama saya kenal Tuhan dari sebenarnya dari guru sekolah minggu, karena waktu saya tinggal di satu daerah di mana kalau hari Sabtu ada guru-guru sekolah minggu yang datang, terus dia akan ngumpulin anak-anak kecil di sana, terus dia akan giring semua terus bawa ke sekolah minggu gitu loh. Nah, saya mendengar firman, saya diajar firman di situ. Saya timbul iman di situ. Ada satu kali saya sakit, tapi saya nggak berani ngomong gitu. Waktu itu saya ada duduk di dalam kebaktian sekolah minggu itu, duduk paling belakang. Saya nggak berani ngomong sama guru sekolah minggu atau sama siapapun. Di belakang. Dan saya tuh benar-benar doa anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, cuma bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya gitu. Saya sakit kepala, saya bilang gitu. Saya nggak tahu instantly, tiba-tiba benar-benar saya sembuh. Dan disitulah maksudnya, kalau kita kenal siapa Tuhan kita, kalau kita tahu siapa yang kita sembah, kalau kita ngerti hatinya Tuhan, saya yakin 100% doa kita tuh pasti dijawab Tuhan. Ada lagi satu kesaksian, waktu papa saya sakit. Jujur, papa saya tuh sakit kanker. Waktu itu saya doa minta kesembuhan, tapi nggak instantly kesembuh langsung. Tapi kita melewati begitu banyak proses. Papa saya harus dioperasi, papa saya di kemo, bolak-balik kita keluar masuk rumah sakit. Saya berdoa minta kesembuhan sampai saya nangis sama Tuhan. Waktu itu juga saya sempat sangat depresi gitu loh, karena kok doa saya nggak dijawab-jawab. Kok ternyata papa saya masih sakit gitu loh. Saya benar-benar waktu itu sampai ada satu kali, saya ingat banget cari di balkon apartemen, karena waktu itu kita ditinggal di apartemen karena kita jaga papa saya. Sampai waktu itu saya doa sambil teriak kencang-kencang, karena itu biar aja, karena itu kan tinggi ya apartemennya. Jadi saya doa kencang-kencang teriak, Tuhan Engkau di mana gitu. Kenapa sampai begitu, buat saya itu begitu besar kesusahan yang harus saya alami gitu. Saya waktu saya doa gitu, Tuhan tuh gak marah sama saya. Tuhan itu sayang banget sama saya, Tuhan gak marah. Tapi waktu saya sudah doa, teriak gitu sama Tuhan, hati saya tenang gitu. Makanya sesudah itu, terus berlanjutlah prosesnya sampai bertahun-tahun, mungkin 3-4 tahun ya. Setelah operasi itu papa saya sempat sembuh, kira-kira 2-3 tahun, terus dia masih bisa menikmati hidupnya, terus tiba-tiba muncul lagi penyakitnya. Terus sudah gitu, yang kali ini, yang kedua, tidak bisa dioperasi. Waktu itu udah dioperasi, udah dibuka sama dokter, ternyata katanya ini nggak bisa diangkat. Karena terlalu dekat dengan vena besar gitu. Karena kalau diangkat, takutnya di meja operasi papa saya bisa meninggal gitu. Jadi sudah dibuka, terus akhirnya dokter tutup lagi. Itu tuh benar-benar buat saya sedih, tapi di situ saya menguatkan kepercayaan saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tahu Tuhan itu tetap baik. Setelah itu, berlanjutlah ceritanya bahwa hari-hari dipenuhi dengan sakit gitu ya, karena selama tumor itu masih di dalam diri dia kesakitan. Tapi waktu itu karena saya berasanya belum siap ditinggal papa saya, jadi saya selalu doa, Tuhan perpanjang umur papa saya. Tuhan dengar nggak doa saya? Jelas Tuhan dengar. Tuhan perpanjang umur papa saya. Sampai ada satu dokter yang ngomong ke mama saya, dia ngomong gini, Ibu tega katanya ngelihat maksudnya bapak sakit begini, terus kayak kalau menurut mama saya berkali-kali dia sudah hampir meninggal tapi hidup kembali, gitu loh, berkali-kali.
Sampai ada satu dokter tuh sampai dia bilang, ibu masih tega katanya, biarin suami ibu kayak gini gitu. Terus saya percaya di dalam hati saya bahwa kalau Tuhan tuh cuma kayak ngomong di dalam hati saya, kalau saya belum rela melepaskan papa saya, ya udah papa saya akan hidup kembali gitu. Karena saya meminta gitu. Ternyata hari itu, detik itu ada satu orang pendeta ngomong sama saya, bilang, Lia sudah lepasin. Memang sudah waktunya papa udah harus jalan gitu. Jadi buat saya kalau kita berdoa, kita meminta, Tuhan tuh sangat sayang banget sama kita. Tuhan tuh sangat kasih adanya gitu loh. Dia bisa berikan apa yang kita mau, tapi balik lagi, apa yang kita mau itu sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Kadang emang kalau kita minta Tuhan kasih kok. Ada satu kali lagi kesaksian, saya ingat saya umur sekitar 17 tahun, terus saya baru mau belajar mobil gitu. Kayaknya dan baru belajar mobil lah gitu. Nah itulah iman saya gitu, karena iman anak kecil kan ya. Saya doa bener-bener, saya doa tuh spesifik sekali. Saya bilang Tuhan, waktu itu adik saya yang kedua itu berarti dia tuh istilahnya lebih bandel dari saya. Dia belajar mobil duluan dari saya, dia nyetir duluan dari saya sebelum 17. Dan saya tuh orangnya kayak pengen ikut peraturan gitu. Pokoknya kalau belum 17 saya nggak mau nyetir. Ya akhirnya setelah 17 tahun saya akhirnya minta, udah oke, saya nyetir gitu. Terus saya berdoa nih sama Tuhan, Tuhan saya minta mobil. Waktu itu saya ingat banget, saya minta Honda Estilo. Karena saya ngelihat orang gitu, maksudnya oh mobilnya keren ya gini-gini gitu. Jadi zaman itu terus saya minta Honda Estilo zaman itu. Waktu itu saya ingat banget warnanya hijau telur asin. Bener-bener saya minta hijau telur asin. Minta mobil peleknya gede. Gitu. Karena itu lagi ngetren gitu. Maksudnya kan dia zaman-zaman anak-anak ABG gitu ya. Tahu nggak? Bener-bener itu berapa hari kemudian papa saya pulang dari toko. Dia bawa mobil persis mirip dengan apa yang saya doain. Plek mirip. Gimana saya nggak percaya sama Tuhan. Apa yang kita minta, kalau kita yakin kita doain, Tuhan tuh kasih. Tapi balik lagi, kehendak Tuhan atau bukan. Tapi walaupun kadang itu nggak kehendak Tuhan, kalau kita minta Tuhan tetap kasih. Gitu loh. Karena saya waktu itu meminta dalam keadaan saya nggak mengerti gitu loh. Saya meminta karena supaya daging saya dipuaskan. Tapi Tuhan tuh tetap baik. Ya selama itu tidak mencelakakan saya, dia tetap akan kasih gitu loh. Jadi hari itu papa saya datang pulang dari toko, dia bawa sendiri, dia setir sendiri itu mobil. Warnanya persis, mereknya persis, bentuknya pun sampai persis. Saya sampai bingung, Tuhan tuh begitu ajaib dan detail banget Tuhan saya. Tapi setelah itu, karena ban besar, bannya tipis, besar, beberapa kali nabrak lubang, terus bannya pecah. Terus karena itu mobil bekas, karena saya minta yang spesifik dan udah direnov lah ini tuh, karena itu mobil bekas, beberapa kali akhirnya mobil itu mogok tengah jalan gitu loh. Akhirnya saya mengerti bahwa apa yang saya inginkan kadang-kadang memang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi selama itu tidak membahayakan saya percaya Tuhan pasti akan kasih sama saya. Karena dia tuh sayang banget sama saya. Dia tuh sayang banget sama kita gitu loh. Oke. Yang ketiga tadi saya udah ngomong doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam Matius 6 ayat 5 firman Tuhan katakan kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kalau kita berdoa untuk tidak memuaskan keinginan pribadi kita. Tapi berdoa supaya kehendak Tuhan itu jadi atas kita. Yohanes 15 ayat 7 bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi minta apa saja. Tuhan bilang minta apa saja yang kamu kehendaki.
Tapi firman Tuhan sebelumnya kan katakan, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi firman Tuhan duluan yang tinggal di dalam kita, baru kita minta apa saja Tuhan kasih. Tapi pertanyaannya adalah, kalau firman itu udah tinggal di dalam kita, apa kita bisa minta sesuatu di luar kebenaran firman? Kalau firman Tuhan udah menguasai kita, apakah yang kita inginkan di luar firman Tuhan? Apakah keinginan-keinginan kita bertentangan dengan firman Tuhan? Gak mungkin kan? Kalau firman Tuhan udah menguasai kita, pasti apa yang kita minta gak mungkin hal yang jahat. Pasti apa yang kita minta gak mungkin hal-hal yang hanya memuaskan daging kita, hanya memuaskan ego kita, hanya membuat kita happy sesaat gitu loh. Pasti yang kita minta adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan bilang, kalau firman itu sudah tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Tuhan udah bilang, minta apa saja. Udah ditawarin gitu aja sama Tuhan. Minta apa saja. Tuhan pasti akan berikan kepadamu. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Oke, kalau gitu kenapa sih ada doa-doa yang nggak dijawab? Kadang Tuhan bukan tidak menjawab doa, tapi kadang Tuhan suruh kita menunggu. Saya ingat saya berdoa untuk keselamatan papa saya berdoa untuk mama saya sama papa saya terima Tuhan itu mungkin lebih dari 10 tahun. Waktu saya start kenal Tuhan dari Sunday School, dari sekolah minggu, dan itu pun dari iman orang. Maksudnya saya dibawa sama guru sekolah minggu, terus saya mulai mendalami karena diajarin tiap minggu gitu ya, mengerti tentang Tuhan. Terus saya mulai tahu bahwa satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Itu firman yang dulu pasti sering didengung-dengungkan terus. Akhirnya saya doa anak kecil, benar-benar yang doa anak kecil. Jadi waktu itu saya kan, ya namanya anak kecil doa, pagi bangun tidur doa, makan sehari 3 kali doa, mau tidur doa, itu udah 5 kali doa. Dan setiap doa saya itu, pasti ada doa Tuhan, saya mau papa mama saya selamat. Udah setitik itu doang, kalimat sekecil itu doang. Pokoknya Tuhan, saya mau papa mama saya selamat. Itu aja. Saya tunggu sampai mungkin 10 tahun, baru mama saya yang terima Tuhan terlebih dahulu. Setelah mama saya terima Tuhan, terus mama saya juga berdoa buat papa saya supaya papa saya terima Tuhan. Setelah papa saya terima Tuhan, saya ingat banget, di tengah-tengah itu, waktu itu kakek saya dari mama saya meninggal. Ceritanya kakek saya dan mama saya meninggal, terus kita ngadain kebaktian lah ya, namanya kebaktian penghiburan di rumah. Waktu kebaktian penghiburan di rumah, saya undang pendeta gini-gini, dan di kebaktian penghiburan itu tante-tante saya, om-om saya diselamatkan Tuhan. Jadi ada rencana Tuhan yang besar lah buat kehidupan keluarga kami gitu loh. Tapi saya menunggu hasil doa itu 10 tahun. Tapi saya nggak jemu-jemu berdoa. Saya percaya Tuhan pasti jawab doa saya. Karena yang saya doakan itu adalah firman Tuhan. Yang saya doakan itu adalah apa yang tertulis dalam firman. Bahwa satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Tapi yang jelas bahwa saya menerima jawaban doa saya. Walaupun saya harus menunggu selama 10 tahun. Jadi doa apa sih yang membuat doa kita nggak dijawab? Nomor 1, kalau menurut saya, kalau kita doa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau kita doa hanya untuk membuat daging kita senang. Karena Yakobus 4 ayat 3 katakan, atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu.
Jadi yang kita minta itu hanya buat nafsu kita sesaat gitu loh. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu yang membuat doa-doa kita nggak dijawab Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Yang nomor 2 adalah sebelum berdoa, kita harus cek dulu hati kita. Bereskan dulu apa yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan di dalam Markus 11 ayat 25. Jika kamu berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Di dalam isi doa Bapa kami, Matius 6, juga terakhir di dalam Matius 6 itu, bentar ya saya buka dulu. Matius 6 ayat 14 juga katakan, jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Dan ayat 12-nya di dalam doa Bapa kami juga bilang, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan Yesus aja menitik beratkan pada hal mengampuni. Jadi sebelum kita berdoa, cek dulu hati kita. Kita masih marah nggak sama orang? Kita nyimpan dendam nggak sama orang? Kita tuh masih menyimpan kepahitan nggak sama orang? Kita bisa mengampuni nggak? Gitu loh. Ada sesuatu nggak yang mengganjal dalam diri kita? Kita cek. Kita kalau memang ada sesuatu, bereskan dulu. Dalam firman Tuhan katakan, kalau kita berdoa, sebelum doa, urus dulu hati kita, urus dulu apa yang di dalam diri kita, beresin dulu, selidiki dulu apa yang ada di dalam diri kita, supaya doa kita nggak terhambat, jawaban doa kita akan diberikan. Terus gimana sih kalau misalnya kita udah berdoa nih, tapi kok nggak dijawab-jawab, kok masih aja begini-gini aja keadaannya. Firman Tuhan dalam Lukas 18 katakan, haruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi yang intinya adalah kalau kita berdoa, cek dulu motivasi kita apa, terus cek dulu itu sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak. Terus bikin hidup kita lebih lagi berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana sih kalau kita ngecek motivasi, ngecek hati, ngecek keadaan kita lewat firman. Kalau kita baca firman, kita selidiki firman, kita mengerti, oh ternyata Tuhan tuh maunya begini, oh ternyata tuh hati yang begini nggak boleh, oh ternyata tuh perkataan yang begini nggak boleh, oh ternyata yang ini menyakiti hati orang. Dengan begitu kita berkaca sama firman, akhirnya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya yakin kalau kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, doa kita nggak akan terhalang dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Di saat-saat yang kayak gini, saya tahu dalam pandemi COVID-19 ini, saya tahu banyak kita mengalami kesusahan, banyak kita mengalami masalah, banyak kita mengalami persoalan-persoalan, mungkin urusan sekolah anak, mungkin urusan usaha, mungkin urusan penyakit, sakit penyakit. Firman Tuhan bilang bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya, segala dosa kita yang dipikulnya. Jadi Tuhan tuh maunya sebenarnya kita nggak ada yang sakit. Tuhan mau kita semua merdeka dari sakit penyakit. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan itu kasih adanya, Tuhan itu sayang sama kita gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada rencana Tuhan yang jahat. Tuhan itu selalu baik buat kita. Oleh karena itu, mari kita sendiri menghampiri Dia dengan cara yang benar. Kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita beresin hidup kita. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya semua kita pasti memperoleh kemenangan. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita akan memperoleh jawaban doa kita. Kita peroleh kemenangan. Kita peroleh terobosan dalam kehidupan kita. Karena saya tahu waktu saya kecil pun, saya doa sesimpel, sederhana itu Tuhan tuh jawab. Sampai waktu saya sakit gitu loh. Waktu saya sakit, saya hanya bilang gini sama Tuhan,
Tuhan, kalau dulu waktu papa saya sakit, Tuhan menolong saya, menolong keluarga saya. Kalau dulu waktu papa saya sakit, Tuhan ada sama kita, apalagi saat ini. Dan saya seperti Daud, waktu dia dikejar-kejar Saul, dia bilang, saya menguatkan hati saya di hadapan Tuhan, menguatkan kepercayaan saya sama Tuhan. Jadi dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan semua yang nggak jelas saat ini, mari semua saya ajak kita menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Di Alkitab banyak kisah-kisah di mana waktu mereka berdoa, Tuhan jawab. Contohnya Elia waktu doa, Tuhan minta, waktu dia berhadapan dengan Nabi Baal, dia bilang, Tuhan nggak usah hujan 3 hari. Tuhan jawab, tidak usah hujan 3 hari. Setelah itu Elia berdoa lagi, Tuhan saya minta hujan. Tapi waktu itu dia suruh bujangnya naik. Yang dilihat hanya awan sekepal telapak tangan loh. Bukan langit yang hitam kelam, tapi awan sekepal telapak tangan. Tapi disitulah mujizat Tuhan terjadi. Kita lihat bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan buat kita tuh gak akan pernah berhenti. Percayalah, saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa, percayalah bahwa kita semua akan menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan gak akan pernah terlambat sama kita. Terakhir saya akan bacakan Efesus 3 ayat 20. Firman Tuhan katakan, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Oleh karena itu, jadi tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa, cari hubungan intim dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita percaya, saya percaya semua kita akan menerima kemenangan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Perkataanku terbatas Tuhan, tapi Roh-Mu sendiri akan menerjemahkan firman ini ke dalam setiap orang yang mendengarkannya. Dan aku berdoa sungguh-sungguh Tuhan, supaya setiap yang mendengarkannya memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dan aku berdoa biar umat-Mu, biar jemaat-Mu Tuhan, memperoleh kemenangan, lepas kemenangan, memperoleh jawaban dari setiap doa-doa mereka. Tuhan, melepaskan mereka dari setiap masalah-masalah mereka Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, jawaban-jawaban doa yang saat ini mereka gumulkan Tuhan, diberikan kepada mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan, buat yang sakit Tuhan saat ini Engkau sembuhkan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan umat-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, kematian-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu menebus setiap dosa kami, membasuh kami Tuhan oleh darah Yesus dan menjadikan kami benar. Oleh karena itu Tuhan, darah-Mu sudah menyembuhkan setiap kami yang sakit. Tuhan, kalau ada yang punya masalah ekonomi Tuhan, firman Tuhan katakan, bunga bakum di ladang Kau pelihara, burung pipit Kau beri makan Tuhan. Begitu juga umat-Mu Tuhan. Engkau akan memelihara mereka Tuhan. Engkau akan mencukupkan kehidupan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau membuka tingkap-tingkap langit Tuhan dan mencurahkan berkat Tuhan buat umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diluputkan dari setiap sakit penyakit. Kami diluputkan dari setiap COVID-19 Tuhan. Karena firman-Mu katakan Tuhan, Engkau yang menjadi benteng, Kau yang menjadi tempat perlindungan kami, yang maha tinggi kami jadikan tempat perteduhan buat kami. Dan malaikat-malaikat-Mu Tuhan, Kau perintahkan untuk menghadang kami di setiap jalan-jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami semua akan diluputkan dari semua segala sakit penyakit sampar, dari semua penyakit menular, semua penyakit-penyakit yang membawa kematian kami diluputkan Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan waktu kami tidak bisa berdoa, kami percaya Roh Kudus sudah ditempatkan di dalam diri kami, menolong kami Tuhan. Berdoa kepada Bapa dalam perkataan-perkataan yang tidak bisa kami ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan,
Hidup kami di dalam tangan Tuhan akan naik terus dan bukan turun. Tuhan akan jadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan. Apa saja yang setiap kami lakukan, kami buat dengan tangan kami, semuanya Tuhan, Engkau yang akan buat berhasil dan jalan-jalan kami selalu beruntung. Karena kemurahan Tuhan akan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami Tuhan. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa dan kami akan menikmati segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya percaya minggu ini akan menjadi minggu yang luar biasa, minggu yang diberkati Tuhan. Saya percaya semua akan memperoleh jawaban atas doa-doa kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Kita telah mendengar firman Tuhan dari Pastor Lia Effendi. Bagaimana doa itu bisa berkembang. Sebagaimana hubungan kita berkembang dengan Tuhan. Jadi doa bukanlah sesuatu yang statis. Doa bukanlah mantra atau kata-kata yang diucapkan mengharapkan. Tidak. Doa datang dari hubungan dari roh kita yang paling dalam dari sanubari. Itu sebabnya pada saat ini saudara yang telah terima Tuhan Yesus, saudara itu baru permulaan. Saudara perlu mengembangkan dinamika itu. Jadi kita pada saat ini mau untuk mendorong setiap saudara untuk doa ini sebagai lifestyle, sebagai nafas kehidupan. Saudara bisa merasakan getar, ada vibe. Kalau Anda tuh berdoa dan Anda yakin doa yang berkenan seperti apa telah dijabarkan oleh Pastor Lia Effendi. Mari angkat kedua tangan saudara pada saat ini. Aku mengucapkan kekuatan bagi setiap saudara yang telah mendengar firman Tuhan ini. Biar engkau makin lama makin kuat untuk menghadap Allah. Dengan doa-doamu, dengan petisimu, dengan semua apa yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu kau sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri senang untuk mendengar doa-doamu. Karena satu hal yang tidak akan pernah diambil daripada kehidupanmu adalah waktu engkau datang kepada Allah dan meminta pertolongan dari Dia. Dan Tuhan senang akan itu. Oleh sebab itu aku ucapkan berkat. Aku ucapkan saat ini kekuatan dari Tuhan. Aku ucapkan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati waktu engkau masuk. Diberkati waktu engkau keluar. Diberkati apapun yang kau lakukan. Diberkati hubunganmu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua percaya katakan amin dan amin. Come on, put 'em